Jadi ini materi hari ini instalasi software pada Linux dan pemrograman. Sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam, itu instalasi software pada Linux ataupun Windows itu kurang lebih sama. Jadi defaultnya software itu ya kalian biasanya tinggal next, next, next gitu aja. Kecuali kalau ada settingan tertentu. Jadi kurang lebih itu sama. Nah, ketika software itu tadi perlu di custom, misalnya kalian menginstal Office ya. Di Office itu kan paketannya kalau nggak salah ada 7 atau 8 paketan. Terus kalian cuma memilih 3 atau 4. Misalnya kayak PowerPoint, Excel, Word. Nah, misalnya kalian cuma pilih 3 itu berarti ketika di dalam proses penginstalan itu yang yang 3 ini aja yang dicentang, tapi yang sisanya tidak usah. Yang kayak Access, Visio, lalu Microsoft OneNote dan lain-lain itu tidak usah dicentang. Yang dicentang cuma yang diinstal saja. Itu pun jarang ya. Jadi biasanya itu eh, kebanyakan instalasi software itu ya cuma di next 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 gitu aja ya, walaupun seharusnya sih kita harus membaca itu ya, membaca kayak petunjuknya, terus sama kan biasanya ada license agreement-nya, kayak kalau surat itu surat persetujuan lah ya. Nah itu harus dibaca terlebih dahulu sebelum kita mengklik setuju. Di Android pun juga begitu kan biasanya. Sebaiknya itu dibaca terlebih dahulu. Tapi karena kebiasaan orang-orang kita ya, itu biasanya cuma di klik next, next, next. Oke, ini kita ke halaman berikutnya. Di sini ada install software pada Ubuntu. Ini kita harus membuka terminalnya. Kalian bisa mempraktekkan sekarang langsung ya. Misalnya kalian sekarang bisa, ya pasti bisa ya terhubung dengan internet. Cuma nggak tahu entah lancar atau tidaknya ketika kalian mengakses ini, entah internetnya atau entah laptopnya, RAM-nya eh, tidak mencukupi untuk buka Zoom sama buka VirtualBox. Tapi ini sudah saya rekam, jadi ketika nanti kalian mau melihat lagi materi-materi hari ini bisa. Yang pertama, jalankan Ubuntu pada VirtualBox. Ya, langsung diklik Start itu ya. Lalu buka terminal dengan klik menu kiri pojok atas. Yang icon sebelah kiri pojok atas ini, terminal. Diketikkan terminal gitu, langsung nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu dipilih saja. Ini yang sebelah kiri sendiri nih ya. Ini diklik, nanti akan muncul terminal itu seperti ini gambarnya. Seperti CMD ya, kalau di Windows itu Command Prompt atau CMD. Nah, kalau di Linux Ubuntu itu namanya terminal. Berikutnya ketikkan sudo spasi apt strip get spasi install nama aplikasinya. Nah, ini contohnya VKCam ya, nama aplikasinya. Langsung saja diketikkan seperti ini, lalu ditekan enter.
masukkan passwordnya super user Ubuntu. Itu maksudnya super user itu kalian waktu proses install kemarin kan memasukkan username sama password ya di ketika kalian menginstal Ubuntu itu. Nah, itu kalian harus ingat-ingat passwordnya apa untuk masuk ke super user, bukan ke mode guest ya. Kalau ke guest itu kan kita jadi tamu, nggak bisa melakukan install atau uninstall dari aplikasi Ubuntu di dalam Ubuntunya. Jadi harus masuk ke super user dulu. Passwordnya ya kalian yang tahu ya masing-masing. Tekan Y. Jadi setelah mengetikkan ini sudo apt stripget spasi install spasi bkjam, terus memasukkan passwordnya kalian, terus ditekan enter. Nah, ini nanti akan muncul proses seperti ini. Lalu akan ada pertanyaan seperti ini. Do you want to continue? Jawabannya itu cuma Y atau N. Kalau N ya otomatis langsung keluar. Tapi kalau Y, tekan Y terus di enter, itu nanti akan lanjut prosesnya seperti ini. Langsung lanjut dan akhirnya selesai. Kalau sudah selesai itu muncul tulisan yang seperti awal tadi, invoking at ini ya. Ini nama user, nama komputernya. Jadi akan tulisan hijau ini akan muncul lagi di bawah. Itu tandanya berarti sudah selesai. Ini sudah selesai. Ada tanda dolarnya ini. Terus kita bisa mengoperasikan di sini. Jadi bisa dicari langsung. Ketikkan saja namanya, nanti akan muncul icon atau logonya seperti ini, BKCam ini. Nah, ini langsung diklik ketika akan menggunakan. Ya, seperti aplikasi di Windows ya, pada umumnya. Sama saja. Untuk menginstal itu cukup seperti ini. Sudo spasi apt strip get strip spasi remove spasi nama aplikasinya. Jadi yang bawah, yang belakang sendiri itu nama aplikasinya. Kalau tadi kan yang di sini install ya. Kalau yang ini remove. Remove itu untuk uninstall. Langkah-langkahnya sama. Habis ngetik ini terus di enter, tekan enter. Lalu akan muncul perintah untuk memasukkan password supaya jadi super user. Itu passwordnya dimasukkan saja. Lalu ditekan enter lagi. Akan muncul pertanyaan lagi. Do you want to continue? Y or N, ketik Y untuk melanjutkan. Nanti akan lanjut prosesnya sampai seperti ini dan muncul lagi tulisan hijau ini. Itu tandanya proses sudah selesai. Kalau belum muncul hijau ini berarti belum selesai prosesnya. Nah, untuk melakukan instalasi ini dibutuhkan koneksi internet ya. Hari ini kita itu kayak download dari Play Store, Play Store-nya Android. Cuma ini Play Store-nya Ubuntu. Ini Play Store-nya Ubuntu. Terus kalau yang itu tadi dengan terminal ya, install software-nya. Kalau ini install software-nya dengan Ubuntu software. Nah, ini
Play Store-nya Ubuntu, namanya Ubuntu Software. Diklik saja di icon ini, Ubuntu Software ini, lalu akan muncul seperti ini. Pilih menu Science, pilih menu Science, lalu Chemistry ya, pilih Chemistry. Ini soalnya kan software untuk anak kimia, makanya pilih menu Chemistry, pilih aplikasi Gmol. Ini saya menggunakan contoh aplikasi Gmol. Lalu muncul gambar seperti ini. Ini tadi kan diklik saja ya, dicari saja. Chemistry. Oh, Science dulu, terus Chemistry ini, lalu Gmol. Lalu diklik install ini, masukkan password tetap supaya jadi super user ya. Lalu diklik authenticate, tunggu prosesnya sampai selesai. Prosesnya selesai, aplikasi telah terinstall. Kalau telah terinstall itu tandanya tadi kan tombolnya itu install ya, di sini cuma satu. Kalau sudah selesai terinstall itu remove sama launch. Launch ini untuk meluncing atau menggunakan softwarenya, tapi kalau remove ini untuk menguninstall. Jadi kalau mau uninstall tinggal diklik remove ini aja. Ini kalau menggunakan GUI atau menggunakan Ubuntu Software ya. Kalau yang itu tadi pakai terminal, yang ini pakai Ubuntu Software. Nah, ini uninstall dengan Ubuntu Software juga. Kalau tadi kan di all-nya ini. Nah, kalau sekarang itu untuk menguninstall itu diklik yang di install ini. Install tengah ini tandanya adalah aplikasi yang sudah terinstall di dalam laptop kita, laptop atau komputer kita. Ini ada aplikasi sekian ini banyaknya. Nah, untuk menguninstall di sebelah kanan itu ada tombol remove. Di tiap-tiap software itu pasti ada tombol remove. Tinggal diklik saja. Remove-nya ini diklik, klik kiri, klik biasa itu ya. Terus nanti akan muncul pertanyaan seperti ini. Are you sure you want to remove Gmol? Lalu diklik remove saja. Masukkan passwordnya, klik authenticate, tunggu sampai selesai. Tunggu sampai selesai. Kalau ikonnya, lambangnya ini hilang dari list di sini nih, berarti itu sudah terinstall. Nah, ini kan hilang ya, habis input method Gmol ke language. Nah, di sini Gmol-nya sudah tidak ada. Berarti ini sudah terinstall. Sudah hilang. Itu tadi untuk yang namanya install sama uninstall dari software di Ubuntu. Kurang lebih sama seperti itu di Ubuntu sama di Windows itu sama aja ya untuk instalasi uninstall. Berikutnya kita masuk ke pemrograman.
Definisi pemrograman. Program adalah kumpulan instruksi-instruksi atau perintah-perintah yang dikenal oleh komputer yang disusun dalam urutan tertentu sehingga komputer tersebut dapat melakukan proses atau aktivitas. Bahasa pemrograman itu definisinya adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk membuat software. Lalu berikutnya ada yang disebut dengan compiler. Compiler itu software yang mampu mengubah bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin. Jadi software atau program ya, mulai dari OS kemarin sampai akhirnya yang kalian akan install hari ini, itu di dalamnya itu adalah instruksi-instruksi atau perintah yang dikenal oleh komputer. Terus disusun dalam urutan tertentu, sehingga komputer itu bisa melakukan proses atau aktivitas. Makanya contohnya seperti yang harusan ketika kita akan menginstal sebuah aplikasi dari terminal, pasti urutannya ya seperti itu, apapun aplikasinya ya. Apapun nama aplikasinya, urutannya pasti seperti itu. Nah, itu merupakan prosedur yang sudah disusun oleh programmer. Programmernya sudah menyusun ketika nanti mau menginstal sebuah aplikasi di Ubuntu, pasti langkah-langkahnya ya seperti itu. Tidak mungkin berubah. Kalau berubah, ya tidak bisa diinstal aplikasinya. Nah, untuk membuat aplikasi-aplikasi itu menggunakan yang namanya bahasa pemrograman. Macam-macam ya, ada C++, ada C-Crash atau yang disebut dengan C#, lalu ada Java, ada Python, ada R atau R, dan lain-lain. Lalu untuk prosesnya, jadi di dalam sebuah software itu kan yang kita lihat itu cuma tampilannya saja ya, atau yang disebut dengan GUI. Tapi di dalamnya seperti apa? Nah, itu ada yang disebut dengan compiler ini. Mengubah bahasa pemrograman, software yang mengubah bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin. Itu gunanya adalah untuk menghubungkan antara GUI yang kita ketik atau yang kita klik dengan mesin atau hardware dari komputer. Sehingga program tersebut bisa berjalan. Kalau tidak ada compilernya ya otomatis tidak bisa berjalan, soalnya cuma sebatas di GUI saja, tidak bisa terhubung dengan hardware. Jadi harus sinkron antara software dan hardware yang dikendalikan oleh brainware, yang mengendalikan brainware, yang dikendalikan software, akhirnya mengendalikan juga hardware gitu. Nah, ini macam-macam bahasa pemrograman. Ada 5 top 5 ya. Ini tahun 2020. Top 5 bahasa pemrograman di GitHub. Yang pertama itu JavaScript. JavaScript ini software yang digunakan untuk membangun website. Jadi pemrograman ya. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun software berbasis website. Kalau seperti BKCM, Gmail itu tadi berbasis desktop. Tapi kalau yang berbasis website, contohnya e-learning, Siakat. Nah, itu sistem berbasis website. Dalamnya ada JavaScript, ada dalamnya seperti e-learning maupun Siakat dan lain-lain ya. Facebook
terus apa lagi ya? YouTube. Nah, seperti itu. Itu dalamnya ada JavaScript-nya. Di dalam aplikasi berbasis web kebanyakan itu, apalagi yang dinamis ya, yang tampilannya nggak monoton itu. Nah, itu biasanya ada JavaScript-nya. Lalu yang kedua, itu bahasa pemrograman Python. Python ini biasanya digunakan untuk pengolahan data dalam big data atau data science. Ini biasanya yang melibatkan data banyak, yang harus diolah secara cepat dan eh, tepat. Nah, itu menggunakan yang namanya Python. Python ini masih disebut powerful ya untuk pengolahan big data. Kalau aplikasi-aplikasi yang lain ini membutuhkan waktu yang sedikit lama, tapi kalau Python ini cepat. Kelebihannya adalah cepat, walaupun datanya banyak. Yang ketiga, itu bahasa Java. Bukan Jawa ya. Bahasa Java, pemrograman Java itu ini berbasis multi-platform. Jadi bisa digunakan di Android, di Windows, dan lain-lain. Termasuk iOS juga ya. Cuma Java ini agak membutuhkan memori yang banyak dan agak sedikit kurang cepat dibandingkan dengan Python. Tapi kelebihannya itu multi-platform. Jadi nggak cuma di Windows saja, nggak cuma di Ubuntu saja, atau di Android saja, tapi ini bisa di Android, di Windows, dan lain-lain. Itu Java. Lalu yang keempat itu pemrograman Rust, RUST ya tulisannya. Di sini kelebihannya itu tidak banyak memakan memori dan performanya baik. Tapi bahasa pemrograman ini masih kalah sih dengan yang namanya Python. Ini sudah lebih baik daripada bahasa pemrograman seperti Java, C, dan ya, lain-lain ya. Soalnya bahasa pemrograman itu banyak, nggak cuma 5 ini. Rust ini sudah lumayan baik lah. Cuma masih kalah ngetren di tahun 2020 dengan yang namanya Java, Python, sama JavaScript. Lalu di posisi kelima, terakhir sendiri itu ada PHP. PHP ini website juga. Nah, bedanya PHP dengan JavaScript, kalau PHP ini biasanya cenderung yang statis, website yang statis yang nggak banyak animasinya, yang nggak banyak gerakan-gerakannya ya di websitenya. Itu biasanya pakai PHP. Kadang juga ada website kombinasi antara PHP dan JavaScript. JavaScript-nya untuk apa? Misalnya untuk menampilkan data. Untuk menampilkan data supaya datanya itu eh, cepat keluar dan lebih simpel ya. Soalnya kalau pakai JavaScript, jadi tidak perlu redirect ke halaman lain lagi. Tidak perlu mengarahkan ke halaman lain. Di situ tetap halamannya cuma satu, akan tapi tampilan datanya berubah. Nah, itu biasanya pakai JavaScript. Kombinasi keduanya ini, PHP sama JavaScript ini biasanya paling sering digunakan. Kalau PHP-nya itu yang statis biasanya, kalau JavaScript ini untuk yang datanya yang dinamis. Jika misalnya proses pencarian file, nah itu kombinasi antara JavaScript sama PHP. Untuk memuat filenya yang dicari itu menggunakan JavaScript. Tapi untuk tampilannya biasanya tampilannya itu PHP.
Ini tampilan, kalau JavaScript ini biasanya untuk memuat datanya. Ini adalah contoh perintah di bahasa pemrograman Python. Gini ya, print kurung buka, tanda petik, dua tanda petik, hello world, kurung tutup. Kalau ini untuk variabel. Oke, kita masuk aja ke pemrograman ini, pemrograman Python. Kita buka browser yang bisa mengompil bahasa pemrograman Python. Di sini saya tidak akan menyuruh kalian untuk menginstal seperti Jupyter, Anaconda. Mungkin kenapa saya tidak menyuruh kalian untuk menginstal itu, soalnya kalian eh, tidak terlalu membutuhkan ini ya. Kalau untuk saat ini mungkin di sini saya cuma memberikan pondasi pengetahuan eh, dasar-dasar pemrograman itu seperti apa. Yang penting kalian tahu, oh, ini perintahnya untuk menampilkan, ini perintah variabel seperti itu. Kecuali kalau kalian jurusannya nanti informatika ya. Kalau jurusan kuliahnya itu informatika baru install, kalau kalian perlu menginstal yang namanya Jupyter atau Anaconda atau PyCharm. Nah, kalau di sini kalian cukup menggunakan Google Colab. Google Colab atau browser yang bisa mengompil bahasa pemrograman Python. Bentar saya buka juga browser saya ya. Ini ada beberapa compiler Python. Ada Programmis, lalu ada online GDB, ada online Python, lalu ada Python online compiler punyanya Wetry School juga. Banyak ya ternyata. Kalau yang sering digunakan itu ada Google Colab. Google Colab itu lumayan. Jadi ketika komputer kalian itu tidak kuat, tidak bisa untuk menginstal Jupyter, PyCharm, dan lain-lain, itu butuh yang namanya Google Colab ini. Solusi yang namanya Google Colab. Tapi Google Colab ini bergantung sama koneksi internet. Soalnya kan online, dia nggak pakai hardware dari komputer atau laptop kalian, tapi dia pakai servernya Google. Nah, itu butuh koneksi. Kelemahannya ketika koneksinya susah, otomatis dalam melakukan compile software itu akan susah juga. Dia akan mengalami kesulitan. Akhirnya lemot. Kadang malah nggak jalan sama sekali. Itu kelemahan pakai online compiler. Kita coba ya, koneksi saya apakah bisa. Wah, seperti iya. Mungkin ada yang sudah membuka Google Colab atau compiler yang lain.
connect. Semoga ini bisa ya. Oh, bisa ternyata. Petri School malah nggak bisa. Google Colab-nya bisa. Kita coba. Ini sudah terlihat kan ya di layar kalian? Sudah, Pak. Notebook baru. Ini langkah-langkahnya seperti ini. Semoga koneksinya lancar. Tadi perintahnya adalah print hello world. Kalian bisa ikut langsung mencoba seperti ini. Untuk merunning seperti ini. Nah, ini kan ada kayak play-nya ya sebelah kiri. Bisa juga pakai Ctrl plus Enter. Ini saya klik saja ya. Apa yang terjadi? Kan lama ya. Soalnya ini butuh koneksi. Ini pakai compiler online. Nah, ini hasil compile-nya. Keluar tulisan hello world. Ini perintahnya di atasnya. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Diklik kode ini ya, untuk mengenter atau menambahkan. Bisa juga lewat sini. Kode atau teks. Diklik saja, nanti akan line-nya itu turun ke bawah. Kayak enter gitu. Kita lanjutkan sintak berikutnya. Var sama dengan isi variabel ini var 2 sama dengan 20. Var ini saya copy aja biar cepat. Saya copy paste. Sebenarnya nggak boleh. Tuh. Apakah tidak boleh beneran? Sebenarnya seperti ya. Ternyata tidak boleh beneran. Jadi kita harus mengetik secara manual. Kita ketik secara manual. Jadi kalian itu tidak perlu menghafalkan coding ya. Yang perlu kalian hafalkan adalah logikanya. Logikanya itu bagaimana? Ya misalnya seperti ini. Var sama dengan isi variabel ini. Oh, berarti var ini merupakan nama variabelnya. Isinya itu adalah kata-kata seperti ini. Terus, nah ini kalau untuk menurunkan seperti ini di enter saja ya. Nggak perlu dijalankan dulu. Nanti dijalankannya terakhir ketika sudah selesai sampai print var 2 ini. Oke, kita lanjutkan. Ada nama variabel var 2. Ini nama variabel var 2 ya. Yang pertama ini variabel namanya var, yang kedua ini var 2. Isinya adalah angka 20. Terus print. Ini kita main cuma menyimpan, menampilkan, menyimpan, menampilkan gitu aja ya.
Nah, seperti ini kita run isi variabel ini 20. Jadi yang ditampilkan itu yang pertama, di baris pertama ini variabel yang namanya var. Yang di baris kedua itu variabel yang namanya var2. Oke, kita ini slide saya ada yang kurang ya. Sebenarnya ada ini. Ada flowchart. Flowchart itu apa? Flowchart itu logika sebelum kalian membuat program. Nah, kalau flowchartnya Hello World seperti ini. Oh, ini saja. Saya tambahkan di bawahnya. Flowchartnya print gini nih ya. Itu cuma seperti ini gambarnya. Nanti mungkin slide-nya akan saya tambahi ya. Saya tambahi beberapa informasi tentang bagaimana membuat flowchart. Supaya ketika nanti kalian skripsi mengerjakan sebuah aplikasi, misalnya kan ada itu kakak tingkat kalian itu skripsinya itu kayak membuat aplikasi dengan menggunakan Arduino. Arduino itu ada sensor-sensornya ya. Jadi kalau dulu itu ketika melakukan mereaksi sebuah cairan seperti itu manual, nah itu pakai pakai Arduino kalau nggak salah loh ya. Saya agak lupa soalnya sudah lama. Intinya seperti itu. Jadi gabungan mix antara kimia, informatika atau ilmu komputer sama fisika. Kalau nggak salah itu gabungan antara seperti itu tiga ilmu itu digunakan untuk skripsi. Nah, eh, di bab 3 itu kalian harus melakukan perancangan sebuah sistem. Di, di dalam melakukan perancangan sebuah sistem itu diperlukan adanya pemodelan seperti flowchart ini. Jadi bagaimana caranya untuk membuat pembaca yang terutama yang membaca proposal itu tadi ya, proposal atau skripsi itu tadi supaya mudah dan cepat untuk mengerti. Caranya adalah dengan membuat flowchart seperti ini. Nah, ini logonya flowchart itu sudah disepakati bersama. Kalau start itu seperti ini. Start sama finish atau end ya. Mulai kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris semua. Jangan di sini misalnya start, di sini selesai. Atau di sini mulai, di sini end. Kalau ini kan bahasa Inggris ya bahasa Inggris semua. Seperti itu. Ini simbolnya Terminator. Kalau itu tadi ada tulisannya. Kita masukkan lagi logonya.
Untuk menampilkan itu biasanya ini kan ada ya pilihan flowchart ya, kalian tinggal memanfaatkan ini saja, kalian klik. Kalau Terminator itu ini. Nah, untuk menampilkan atau memasukkan ya, itu biasanya pakai simbol yang ini. Data kalau tulisannya di situ tadi. Langsung ditulis di ya, cetak. Nah, ini flowchart yang dinamakan flowchart. Kalau ini codingnya atau nah, apa ya, sintak pemrogramannya itu ini yang sebelah kiri ini. Tapi kalau flowchartnya itu yang sebelah kanan. Biasanya programmer itu sebelum masukkan sintak itu harus ngerti dulu alurnya bagaimana. Nah, untuk mengerti alurnya bagaimana ya perlu flowchart seperti ini. Nah, ini nanti kalian gunakan ketika skripsi ya. Kalian yang mengambil informatika kimia, apa ya, itu kalau bidang minatnya kimia, untuk yang berhubungan sama informatika, saya kok lupa itu bidang minatnya. Nah, intinya gitu ya, intinya kalian harus mengkombinasikan antara keilmuan di kimia sama di informatika atau ilmu komputer. Itu kalian pasti membutuhkan yang namanya eh, kemampuan untuk membuat flowchart seperti ini. Makanya saya masukkan ke dalam materi kali ini, supaya nanti ketika kalian membutuhkan sudah tidak mengalami kesulitan lagi. Jadi sebelum membuat sintak seperti ini harus ngerti alurnya ini, yang kanan dulu ini. Baru masuk ke sini. Nah, kalau untuk ini lumayan ya, agak sedikit banyak yang harus diketikkan. Soalnya ada variabelnya, ada logo persiapan dulu sebelum mencetak. Mungkin saya mencontohkan ini. Oh iya, ternyata saya juga sudah menuliskan ini, tapi cuma di percabangan saja. Iya. Nanti mungkin saya lengkapi dulu ya sebelum saya share di e-learning tentang bahasa pemrograman ini.
Yang mau tanya silahkan. Yang mau tanya silahkan. Ini ada yang chat. Kamu ngomong aja daripada errornya gimana. Saya juga nggak tahu ya. Errornya soalnya macam-macam loh. Silahkan open mic-nya, open kameranya. Iya, share screen setelah ini ya. Mic-nya dibuka saja. Ini kalian bisa kan ya open mic kok daripada ngetik gitu loh. Mending tanya langsung saja. Soalnya saya juga nggak lagi menerangkan gitu. Izin bertanya, Bapak. Ya, Isi variabel ini itu emang ditulis isi variabel ini atau bisa yang lain? bisa yang lain. Ini cuma saya memberi contoh saja. Oke. Terima kasih, Bapak. Ya, Variabel var2-nya itu juga boleh diisi yang lain juga nih. boleh. Boleh diisi yang lain ya. Ini cuma saya memberi contoh. Jadi besarannya berapa itu ya terserah kalian. Terus kalian sebagai programmer itu terserah mau menuliskan berapa, 100.000 boleh. Ini cuma saya memberi contoh saja. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ini preparasi. Jadi biasanya kalau ada variabel, seperti ini ya, yang melibatkan variabel itu butuh yang namanya preparasi. Preparasi itu apa? Jadi misalnya gini ya, kalian kalau mau masak itu kan harus menyiapkan tempat dulu. Nah, variabel itu diibaratkan tempat. Variabel itu diibaratkan tempat. Jadi sebelum kalian menggoreng tempe, itu kan pasti sudah siap-siap dulu. Nanti ketika tempenya matang itu harus ditaruh di mana. Nah, di dalam pemrograman juga berlaku seperti itu. Jadi sebelum kalian mengambil tempe, mengiris-iris tempe dan menggorengnya, itu kalian harus menyiapkan tempat dulu. Di sini ada var ini, ada var sama var 2. Caranya adalah seperti ini. Eh, Langsung saja ya, tulis. Kalau var-nya, kalau di Python ini, kita tidak akan menuliskan integer atau string tipe datanya. Jadi kalau misalnya string otomatis ya pakai ini. Jadi langsung saja seperti ini ya, string var. Soalnya kenapa string? Ini pakai tanda petik ini dan berisi dengan huruf ya, huruf itu pakai string. Kalau yang ini pakai angka, ini saya pakai integer. Integer var2. Nah, kenapa kok lambangnya segi 6 ini? Ini adalah lambang dari inisialisasi. Jadi sebelum kita melakukan langkah-langkah setelah start,
lalu ada langkah-langkah sebelumnya ini, itu kita harus melakukan yang namanya inisialisasi atau persiapan. Itu tadi menyiapkan wadahnya. Wadahnya diwujudkan jadi variabel ini. Kalau di sini, tapi kalau di dunia asli kan bisa jadi piring, bisa jadi gelas, bisa jadi mangkok, nah, seperti itu. Kalau di sini jadi variabel ini. Sudah menyiapkan, berikutnya diisi sama. Nah, untuk input atau output itu sama ya, bentuknya seperti ini. Jajar genjang. Untuk var isinya seperti ini. Untuk var 2 isinya 20. Aduh, ini gambarnya sedikit, bukan sedikit lagi ya, agak acak adut. Nanti saya rapikan lagi ya. Yang penting ini selesai aja. Ini untuk menginputkan input. Nah, ini untuk menampilkan. Di sini cetak variabel sama variabel 2. Nah, seperti ini. Ini flowchart-nya atau alurnya ya. Alur programnya ketika dijalankan. Ini adalah sintaknya. Jadi sebelum kita masukkan ini, kita harus paham dulu yang kanan ini. Itu. Ini berikutnya nanti bisa kalian coba-coba sendiri ya. Nah, ada tugas. Ada tugas nanti bisa kalian lihat. Ini nanti dikumpulkan minggu depan. Nanti sekaligus kita bahas. Ya. Ini ada. Oke. Saya stop share dulu. Silahkan yang mau bertanya. Share screen. Bilkis Nabila, mic-nya dinyalakan ya. Iya, Pak. Bisa share screen juga, silakan. Izin dijadikan host, Pak. Oh iya, ini saya. Oke.
Bisa kan? Kok belum sharing-sharing?